Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Daya ku dengar, sekutu Jepang telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, mereka segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri ini dalam keadaan vacuum of power. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita semua harus berbagi tugas. Wikana dan Kairul akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini kepada Soekarno. Saya dan Darwis akan memberitahu semua golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Bagaimana? Baiklah teman-teman, cukup sekian saja pertemuan kita kali ini. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aja ke pojok sana. Soret leherku. Kamu tidak perlu menunggu untuk besok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang akan menduduki negara kita ini dan kembali menguasainya. Jika saudara tidak setuju dengan pernyataan saya dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau lihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan ini? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi perang bertumpahkan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Coba bayangkan kalau kita tegak untuk kekuatan sendiri kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan dengan matang agar kita tidak celaka sendiri. Saya setuju. Menurut saya, yang paling terpenting adalah menghadapi sekutu yang berminat kembali untuk mengancam di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mendatang.
Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka terlalu muda. Masih banyak yang mau dipikirkan. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Harus mempertimbangkannya ke depannya nanti. Kalau tidak, kita yang akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Sepakat. Kalau saya sepakat. Kalau saya menurut saya sepakat. Setelah kami berunding sebentar tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini akan kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI mendatang. Baiklah, Bung. Terima kasih. Karena merasa tidak puas dengan jawaban Muhammad Hatta, mereka memikirkan strategi untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut juga, Bung, agar keselamatan mereka terjamin. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta. Dan aku menjamin kemerdekaan pada esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara membawa kami di sini? Maafkan pelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas lebih lanjut tentang proklamasi, Bung. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan di sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan hanya janji manis belakang, Bung? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun bergelantungan oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Sekarang ini saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya percaya mereka. Baiklah, saya akan setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita mempersiapkannya? Menurut saya, jikalau besok, apakah pemuda Jakarta bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya di esok pagi. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam Anda. Kami perlu tempat untuk mempersiapkan pelaksanaan persiapan kemerdekaan pada esok pagi. Benarkah itu? Kalau begitu silakan, saya turun
Silakan gunakan ruangan ini dimanapun yang kalian mau. Saya akan pergi istirahat. Baiklah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kok benar nak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya, Bung. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Karena kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani proklamasi ini adalah Anda dan Bung Hatta, karena kalian berdua adalah tokoh masyarakat Indonesia. Usul yang sangat bagus. Bagaimana rekan-rekan? Kami setuju. Oke. Melik, tolong kamu ketikkan ini proklamasi dan kamu jaga baik-baik. Baik, Bung. Laksanakan. Oke, terima kasih. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani aku. Ya, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supraman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau kita menjahit bendera sendiri? Kita hanya punya kain merah dan putih, tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa, buat saja yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Oh ya, bagus banget itu. Karena Sang Saka itu merupakan bendera merah putih. Sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia